Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Apriyani dengan NIM 21020210047. Saya adalah salah satu mahasiswi yang berkuliah di Universitas Darmas Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi seminar proposal dengan judul yang telah saya buat, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web dengan Metode Waterfall. Pada bab 1 terdapat pendahuluan dengan latar belakang, yaitu selain perkuliahan, praktikum, tugas akhir atau skripsi, seorang mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL. Kegiatan PKL ini sangat diperlukan untuk pengembangan pengetahuan mahasiswa. Sedangkan menurut Syafitri dan Supriyadi tahun 2015, dengan melakukan PKL diharapkan mahasiswa dapat memahami, menerapkan, menguasai hal-hal teknis secara langsung sesuai dengan teori yang telah didapatkan. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL di lembaga atau instansi atau perusahaan yang erat hubungannya dengan penekanan minat studi yang diambil. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web saat praktik kerja lapangan dengan metode waterfall di PT PLN Persero WLP Sungai Rumbai. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mempermudah mahasiswa ataupun anak magang atau dosen dalam merancang sistem informasi berbasis web saat praktek kerja lapangan dengan menggunakan metode waterfall dalam menginput data kegiatan dan mengelola data kegiatan di PT PLN Persero WLP Sungai Rumbai. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti apabila tujuan penelitian tercapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah mahasiswa dalam proses penginputan data kegiatan praktik kerja lapangan tanpa harus mengisi dan menginput secara manual. Yang kedua, menerapkan teori dunia nyata di mana PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah mereka pelajari di kelas ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan seperti keterampilan soft skill atau keterampilan yang tidak terkait dengan bidang studi seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Dan keterampilan teknis, keterampilan yang berkaitan dengan bidang studi seperti pengguna software, alat, dan mesin. Yang keempat, memperoleh pengalaman kerja yang berharga serta dapat membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan setelah lulus. Yang kelima atau yang terakhir adalah membantu jaringan profesional serta memungkinkan mahasiswa untuk bertemu dan berinteraksi dengan profesional di bidang mereka yang dapat membantu dalam membangun jaringan profesional. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian praktek kerja lapangan atau PKL. Menurut Septiani, pada tahun 2019, praktek kerja lapangan atau PKL adalah sebuah kegiatan pendidikan yang memadukan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek di lapangan. PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja sesuai dengan bidang studi yang mereka tekuni, dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman praktis dan memperdalam pemahaman mereka tentang penerapan ilmu pengetahuan dalam konteks profesional. Sedangkan menurut Asmara pada tahun 2019, praktek kerja lapangan atau PKL yang juga dikenal sebagai magang adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada siswa, mahasiswa, ataupun karyawan baru di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Berikutnya yaitu tujuan dari praktek kerja lapangan. Menurut Atmawi et al. Tahun 2017, PKL memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang yang mereka pelajari. Yang kedua, mempersiapkan peserta untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, menjalin kerjasama antara institusi pendidikan dengan dunia kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan memiliki manfaat bagi peserta, institusi pendidikan, dan dunia kerja antara lain. Yang pertama, manfaat bagi peserta yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja, membangun jaringan profesional, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian, serta meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang kedua, manfaat bagi institusi pendidikan yaitu memperkuat kerjasama dengan dunia kerja, meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan, serta yang terakhir yaitu manfaat bagi dunia kerja adalah mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, dan yang terakhir adalah meningkatkan citra perusahaan. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan praktik kerja lapangan atau PKL. Pelaksanaan PKL pada umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama persiapan dari PKL itu sendiri.
Tahapan persiapan PKL meliputi yang pertama, penentuan tempat PKL. Institusi pendidikan biasanya akan membantu peserta dalam mencari tempat PKL yang sesuai dengan bidang studi mereka. Yang kedua, pembekalan PKL. Institusi pendidikan akan memberikan pembekalan kepada peserta PKL mengenai materi-materi terkait dengan PKL seperti tata cara pelaksanaan PKL, etika dan budaya kerja, keamanan dan kesehatan kerja, penyusunan laporan PKL, serta penyiapan dokumen PKL. Peserta PKL harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan PKL, kurikulum vitae atau CV, transkrip nilai, dan juga surat keterangan sehat. Yang kedua yaitu pelaksanaan dari praktek kerja lapangan. Pada tahap pelaksanaan, peserta akan ditempatkan di perusahaan atau instansi yang telah ditentukan. Peserta akan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan bidang studi mereka dan akan diberikan tugas serta tanggung jawab oleh pembimbing lapangan. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi praktek kerja lapangan. Selama pelaksanaan praktek kerja lapangan, peserta akan dimonitor dan dievaluasi oleh dosen pembimbing dari institusi pendidikan dan pembimbing lapangan dari perusahaan atau instansi tempat praktek kerja lapangan tersebut diadakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa peserta PKL mengikuti kegiatan PKL dengan baik dan mencapai tujuan dari PKL. Yang keempat, pelaporan praktek kerja lapangan. Setelah selesai mengikuti praktek kerja lapangan, peserta harus membuat laporan praktek kerja lapangan yang berisi tentang yang pertama, deskripsi tempat praktek kerja lapangan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, hasil yang dicapai selama praktek kerja lapangan. Yang keempat, penilaian terhadap praktek kerja lapangan. Yang kelima, saran dan masukan. Yang terakhir, laporan praktek kerja lapangan harus diserahkan kepada institusi pendidikan atau perusahaan atau instansi tempat praktek kerja lapangan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penilaian dari praktek kerja lapangan. Penilaian PKL dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain yang pertama, kinerja peserta dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, partisipasi peserta dalam kegiatan PKL. Yang ketiga, laporan PKL yang dibuat oleh peserta. Yang keempat, hasil penilaian PKL akan dicantumkan dalam sertifikat PKL yang diberikan kepada peserta. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PKL. Yang pertama, peserta PKL harus disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat PKL. Yang kedua, peserta PKL harus menjaga etika dan budaya kerja yang baik. Yang ketiga, peserta PKL harus aktif, bertanya, dan belajar dari pembimbing lapangan. Yang terakhir, peserta PKL harus membuat laporan PKL dengan baik dan objektif. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Metode ini bersifat linear dan sekuensial. Metode waterfall adalah metodologi manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan linear di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai. Model ini sering digambarkan sebagai air terjun karena alirannya mengalir dari atas ke bawah melalui beberapa tahapan. Model waterfall dicetuskan pada tahun 1970 sebagai contoh metodologi pengembangan perangkat lunak yang tidak bekerja secara baik. Karena penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilaksanakan setiap tahap dalam penelitian harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Abdul Wahid, pada tahun 2020, terdapat beberapa fase pada saat kita melakukan penelitian menggunakan metode waterfall, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis persyaratan. Analisis persyaratan adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis dan menyelaraskan persyaratan yang didokumentasikan dalam fase elisitasi persyaratan. Yang kedua ada desain sistem. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahapan ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada implementasi. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat, integrasi dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Terakhir ada operasi dan maintenance. Ini merupakan tahap akhir dalam model waterfall.
Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan meningkatkan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Darmasraya, di PT PLN Persero ULP Sungai Rumbai. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2024 sampai dengan Oktober 2024. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian dengan metode waterfall, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau interviews untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua, kuesioner atau survei untuk mendapatkan data kuantitatif tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang ketiga, observasi atau observation untuk mendapatkan gambaran langsung tentang proses yang ada. Yang terakhir, uji coba lapangan, file testing untuk pengujian di lingkungan nyata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.